Biasanya saya nyalain aplikasi e-faktur ini sebelum apa namanya saya connect internet gitu. Jadi harus dimatiin dulu internetnya. Tapi kalau tak matiin internetnya, Zoom-nya ini nanti juga putus ya. Jadi nanti aja kalau ada waktu nanti eh, saya tunjukkan kenapa kita perlu untuk mengetahui apa namanya perlunya untuk mengetahui transaksi itu harus dipungut atau tidak gitu. Sebentar saya kayaknya punya screenshotnya. Nah, ini tampilan aplikasi fakturnya ya. Nah, ini ketika kita menginput atau membuat faktur pajak, itu kita yang pertama ditanyain ini, kita itu mau bikin faktur pajak kepada siapa? Apakah kepada eh, transaksi pada umumnya atau transaksi kepada bukan pemungut PPN, atau kita mau transaksi dengan bendahara pemerintah, atau malah kita transaksi dengan pemungut selain bendaharaan pemerintah. Pemungut selain bendaharaan pemerintah di sini yang eh, kita pakai saat ini adalah transaksi dengan BUMN. Kemudian kemarin kita sempat belajar mengenai DPP nilai lain ketika kita memberikan barang secara cuma-cuma. Kemudian ada penyerahan lainnya, kemudian penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Tidak dipungut ke siapa kemarin? Bisa ke kawasan bebas, bisa ke kawasan industri khusus, bisa ke kawasan berikat, atau penyerahan yang didanai dari hibah luar negeri, dan lain sebagainya. Kemudian penyerahan yang PPN-nya dibebaskan. Atau yang terakhir penyerahan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan, tetapi akhirnya dijual. Kemarin saya selalu nyontoin, kalau kita beli truk, truknya udah kita pakai, kemudian karena sudah lewat masa waktunya, sudah tidak ekonomis lagi, akhirnya dijual. Makanya kita akan menggunakan kode yang nomor 9 ini. Kita harus memilih terlebih dahulu sebelum kita ngisi tanggal, sebelum kita ngisi detail transaksi, kita harus benar-benar menentukan apa namanya kode ini. Maka karena pentingnya pembuatan kode ini, kita akan latihan soal, tetapi di sini saya tidak minta teman-teman untuk membuat apa namanya, tidak minta untuk membuat faktur pajaknya, tetapi saya harap teman-teman bisa memilih kode yang tepat untuk transaksi tertentu. Nah, kodenya kurang lebih dengan panduan ini yang kemarin sudah tak apa namanya sudah saya sampaikan, sudah saya tunjukkan. Misalnya ini untuk kode 01. Kode 01 ini berarti ketika kita transaksi dengan PKP lain atau pembeli lain. Kapan kita pakai 02 dan seterusnya. Semuanya ada di sini. Nah, kode ini kita akan taruh di sini, di tulisan kode ini. Kalau nanti ternyata itu transaksi pada umumnya, ya berarti kita tulis di sini kode 01. Kalau ternyata transaksinya dengan BUMN, berarti nanti kita tulis di sini 03. Dan seterusnya, sampai dengan 09. Ini dari sisi
pajak keluaran. Kalau yang perlu diperhatikan untuk apa namanya? Oh iya, satu lagi. Ini PPN terutang itu mana yang lebih dahulu antara uang atau barang. Kalau uangnya duluan, berarti kita pungut PPN sebesar DPP-nya adalah sebesar uang yang diterima. Tetapi kalau barangnya duluan, ya sudah kita bikin faktur sejumlah barangnya. Ini yang perlu diperhatikan kedua. Untuk sisi pajak masukan atau pada saat kita melakukan pembelian, yang sesuai dengan pasal 9-nya itu kan yang boleh dikreditkan itu cuman yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Kalau tidak ada kaitannya sama kegiatan usaha secara langsung, maka tidak boleh dikreditkan. Kuncinya hanya itu saja. Kalau bisa dikreditkan taruh sini, kalau nggak bisa di sini. Kemudian kita akan diminta untuk menghitung berapa PPN yang harus disetorkan. Kalau ditanya PPN-nya berarti nanti yang dihitung PPN-nya aja ya. Kalau ini kan DPP. DPP ya dasar penggunaannya. Terus yang dihitung dari mana? Yang dipungut PPN. Nih. Yang dipungut PPN saja yang akan kita kurangi dengan yang bisa dikreditkan ini. Jadi PK-nya itu ini, PM-nya yang bisa dikreditkan aja. Itulah jumlah yang harus disetorkan ke kas negara. Lupa terus yang dibebaskan, kemudian transaksi dengan pemungut, tidak dipungut, kan ada PPN-nya. Tapi tidak perlu diambil, tidak perlu disetor, karena kalau tidak dipungut ya berarti nggak usah diambil. Kalau dibebaskan kan dibebaskan. Kalau dipungut oleh pemungut PPN, ini membedakan ini. Kalau ini dipungut sendiri ya, dipungut oleh PKP sendiri. Kalau yang ini dipungut oleh pemungut PPN. Nah, nanti berarti ini akan kita kurangi dengan yang bisa dikreditkan ini totalnya. Itulah jumlah yang harus disetorkan oleh PKP untuk satu masa pajak. Terus contoh soalnya seperti apa? Di sini, ini. Ini adalah contoh soal kasus yang akan kita coba identifikasi siapakah yang akan memungut PPN-nya, kemudian DPP-nya berapa, kemudian PPN-nya berapa. Kemudian dari sisi pembelian, kita akan identifikasi mana yang bisa dikreditkan, mana yang tidak bisa dikreditkan. Nanti kita hitung berapa PPN yang terutang. Kalau nanti waktunya masih cukup, nanti kita akan simulasi membuat faktur pajak dengan aplikasi e-faktur. Tapi nanti saya izin matiin komputernya dulu. Bukan matiin, matiin internetnya. Baru nanti saya nyalain aplikasi e-fakturnya. Kira-kira sebelum kita latihan soal, ada yang mau bertanya? Sejauh ini enggak, Pak. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Yang pertama, kita baca dulu deh. PT Sincan mengelola sebuah industri permadani. Tempat kedudukan dan tempat usaha di bawah-bawah dan seterusnya. Ini nomor faktur ini nanti kaitannya ketika kita akan mencoba membuat faktur pajaknya ya, menggunakan aplikasi faktur. Kemudian memiliki NPWP
dan dikukuhkan PKP sejak 93, klasifikasi lapangan usahanya, oke. Nah, transaksinya sebagai berikut. Ini nanti di soal IC, soalnya kurang lebih seperti ini ya. Tolong jawabnya juga seperti ini. Karena kemarin itu ada yang jawab itu cuma di checklist gini. Padahal yang saya harapkan diisi semuanya dengan rupiah. Yang ini adalah nilai PPN-nya, yang ini DPP-nya. Yang kemarin kita cuma di checklist gitu. Jangan ya, tolong ikutin sesuai dengan contoh. Misalnya ini tanggal 10 Januari. Diserahkan secara konsinyasi Permadani Sutra kepada PT Rapi selaku distributor. Nah, kayaknya kemarin saya kelewatan nggak ya? Di Undang-Undang Ciptaker itu untuk penyerahan konsinyasi itu dianggap belum melakukan penyerahan. Kalau di undang-undang sebelum Ciptaker, sebelum tahun 2020, kita menyerahkan, kita nitipin barang ke Burma. Burma itu kan banyak barang titipan ya, titip jual. Kita baru naruh, barangnya belum terjual, Burma juga belum bayar ke kita, tetapi sudah terutang PPN. Nah, di aturan Ciptaker itu diubah. Kalau barangnya baru konsinyasi itu belum terjual. Terjualnya kapan? Nanti ketika barang itu terjual. Misalnya kita titip 10. Ternyata sampai dengan akhir bulan kita cek kita kontrabon, ternyata yang terjualnya 5. Maka kita kan yang benar-benar dijual oleh Burma 5, Burma sudah dapat duitnya, Burma nanti akan bayar ke kita sejumlah 5. Nah, atas 5 inilah yang terutang PPN. Untuk 10 yang awal bulan tadi kita serahkan ke Burma, meskipun itu judulnya diserahkan, tetapi itu belum menjadi objek PPN. Artinya, tanggal 10 Januari 2024 ini, saya tambahkan keterangan aja kali ya. Ini tidak perlu dibuat faktur pajaknya. Kenapa? Karena tidak terutang PPN. Terutangnya nanti kalau benar-benar terjual. Kedua, diterima pembayaran. Nah, diterima pembayaran. Berarti kan kita dapat uang ya. Kemudian dari siapa? Dari pemilik toko. Nah, pemilik tokonya itu, dia kan punya pemilik tokonya itu, kok pemilik tokonya sih? Kita kan distributor ya. Nah, pembeli kita itu adalah Husni. Nah, Husni itu kebetulan dia adalah owner dari perusahaan kita. Kebetulan dia juga punya toko permadani. Kita kan nggak ngecer nih misalnya. Kita cuman ngecer yang gede-gede aja. Nah, si ownernya ini punya juga toko. Nah, Pak Husni, si ownernya ini beli ke kita sebagai perusahaan. Penyerahannya adalah tanggal 2 Januari. Harga jualnya adalah 20 juta. Kita akan pungut PPN-nya atau tidak? Belum PKP nih si pembelinya. Kita akan pungut PPN-nya atau tidak? Nggak dipungut, Pak. Kenapa? Kan belum PKP. Oke, Teh Tasya, kalau Teh Tasya beli ke Indomaret, Teh Tasya dipungut PPN enggak? Oh, berarti harga include PPN. Bisa, Pak? Iya. Jadi, eh, pungut PPN atau tidak itu kuncinya adalah di penjualnya. Dalam hal ini kan penjualnya PT Sincan. Nah, PT Sincan ini sudah PKP. Nih, sudah PKP. Artinya, Recording stopped.
pembelinya mau PKP nggak PKP, tetap harus dibuat faktur pajaknya. Mungkin lebih tepatnya bukan dibuat faktur pajaknya, harus dipungut PPN-nya. Contohnya tadi, saya contohkan ke Teh Tasya tadi, kita beli di Indomaret, kita bukan PKP kan, tapi kita tetap dipungut PPN. Maka, apa namanya, faktur pajak, PPN tetap dipungut. Apakah diterbitkan faktur pajak atau tidak? Tergantung. Tergantung apakah dia konsumen akhir atau bukan. Kalau dia konsumen akhir, misalnya Teh Tasya beli ke Indomaret atau ke Burma, kan Teh Tasya misalnya beli Aqua, ya mau diminum sendiri kan. Berarti Teh Tasya kebiasaannya kalau orang beli di Indomaret itu untuk dikonsumsi, maka kita dianggap sebagai konsumen akhir. Kalau konsumen akhir itu tidak perlu dibuat faktur pajaknya. Nanti cukup digunggung saja, seperti soal di nomor 8. Tetapi untuk pembeli yang mau dijual kembali atau mau digunakan untuk kegiatan usaha, maka dia harus dibuat faktur pajaknya. Bedanya seperti itu. Jadi kalau kalian ngecek di soal nomor 8, itu tidak perlu dibuat faktur pajaknya. Tetapi untuk soal nomor 2, karena dia mau dijual kembali, maka kita buat faktur pajaknya. Bahkan di PKP, kenapa dipungut PPN? Sekali lagi, kenapa dipungut PPN? Karena penjualnya adalah PKP. Kemudian barang yang dijual adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Maka ketika dua item tadi terpenuhi, maka harus dipungut PPN-nya. Jadi Teh Tasya ini meskipun bukan PKP harus dipungut ya. Karena ini sengaja saya tulis sebelum PKP ini, sebenarnya nggak ngaruh mau dia mau PKP atau enggak, tetap harus kita pungut. Tetapi memang soal ini saya untuk memberikan pemahaman ke teman-teman karena beberapa itu nganggap kalau nggak PKP itu nggak dibuat faktor pajaknya. Itu kurang tepat. Makanya sengaja saya tegaskan, saya tulis di sini dia belum PKP. Tetap harus dibuat faktor pajak. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini kan barangnya dibayar tanggal 10. Kemudian, uangnya diterima tanggal 10. Kemudian barangnya diserahkan tanggal 2. Barangnya tanggal 10, uangnya tanggal 10, barangnya tanggal 2. Nah, tanggal faktur pajaknya itu tanggal berapa? Tanggal fakturnya. Tanggal 2 atau tanggal 10? Tanggal 2 Pak, saat barang diserahkan. Iya, betul. Betul, Mas Andreas. Mana yang lebih dulu antara uang atau barang? Dalam hal barang duluan ya berarti barangnya tanggal 2. Kalau seandainya ada DP, berarti uangnya dulu. 2 Januari 2024. Ini dibuat faktur pajaknya. Nah, ini kan transaksi biasa ya, transaksi pada umumnya. Kalau transaksi pada umumnya berarti kode fakturnya adalah 01. Seperti ini. Kemudian DPP-nya 20 juta. Gini. Ini DPP-nya ya, berarti nilai transaksinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, PPN-nya bagaimana? Apakah dipungut, kita pungut, atau dibebaskan? Atau yang lainnya? Atau ekspor malahan? Tentu saja ini dipungut karena kita transaksi pada umumnya. Transaksi biasanya lah. Itu berarti kita dipungut. Nah, ini kita masukkan di sini 11%. Gini, jangan tadi yang saya
di apa namanya ujian yang lalu itu ada salah satu yang nganu jawabnya itu dicentang gini loh. Kalau dicentang gini nanti kesulitan untuk menghitung berapa PPN yang terutangnya. Jadi jangan dicentang ya. Awas kalau ada yang nyentang di sini. Udah tak kasih tahu bocorannya nih. Ada yang masih kebingungan? Kok gitu? Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Oke, kita ke soal nomor 2. Ketiga. Penjualan satu permadani kepada Bank Mandiri. Kenapa Bank Mandiri kok beli permadani? Ya nggak tahu. Ini kan soal asal aja. Soal asal biar teman-teman tahu apa namanya belajarnya, bukan kenapanya. Tanggal 15 Januari. Faktur pajaknya kode berapa? Di mana tadi? Nah ini. Tadi udah tak spill juga. Kode kosong berapa? Apakah Bank Mandiri itu Bank Mandiri ini BUMN ya? 03 Pak. Ya, betul. Terima kasih Mas Andreas. Ketika meskipun saya nggak nyebut Bank Mandiri itu BUMN atau mungkin nanti saya nulis Pertamina atau saya nulis PP atau apa namanya kalau seperti ini ketika oh ini kan BUMN berarti ya sudah pakai kode 03. Kalau dia BUMN. Tenang, saya nggak akan nyebut PT Inti gitu, enggak. Saya nyebut Bank Mandiri atau BNI atau Pertamina yang gede-gede aja. Jadi kita tulis 03. Pak kok nggak 02? Kalau 02 itu bendahara pemerintah. Nanti kalau ada dinas, nah itulah berarti kita bikin 02. Kayaknya belum tak tulis. Nanti soal keempat saya insert yang dinas deh. DPP-nya berapa? 50 juta. Saya simpan dulu. Nah, ini terus PPN-nya di mana nih? Apakah dia bebas? Kalau dipungut sendiri enggak ya? Bebas enggak? Enggak. Ada PPN-nya. Tetapi kita taruh dipungut oleh pemungut sesuai dengan apa ini tadi? Dipungut oleh pemungut lainnya. Saya bikin 2 aja kali ya. Yang satu lainnya, yang satu bendahara pemerintah. Ini ya. Berarti kita taruh di sini. Di pemungut lainnya. Berapa? Ya tinggal kita kalikan 5, kok 5? 11%.
Dan di pengalaman yang kemarin ada juga yang teman-teman itu tarif PPN-nya masih 10%. Kalian jangan ya. Ini tahunnya tahun 2024, berarti PPN-nya itu 11%. Nah, soal keempat saya insert baru deh. Tanggal 15 Januari juga. Penjualan kepada bendahara desa. Babakan Ciparai dengan transaksi 70 juta. Nah, tanggal 4 bagaimana nih? Kok tanggal 4? Tanggal 15 soal nomor 4. Kode fakturnya berapa? 02. 02, Pak. 02, betul. DPP-nya tetap 70 ya. Kemudian pemungutnya bendaharawan pemerintah. Loh kok desa emang bendaharawan pemerintah? Iya, karena sekarang baik desa maupun kelurahan, kalau desa terutama kan ada dana desa. Kalau untuk kelurahan dia menggunakan alokasi dari kecamatan. Jadi baik desa maupun kelurahan dia adalah pemungut PPN. Apalagi ketika nanti teman-teman transaksi dengan dinas pendidikan atau sekretaris negara misalnya, atau kantor pajak, atau kantor samsat, atau kantor yang intinya pegawai di situ adalah pegawainya negara, dananya itu dari APBN atau APBD, maka disitulah teman-teman harus bikin faktur pajak dengan kode 02. Kecuali transaksinya di bawah 2 juta. Kalau transaksinya di bawah 2 juta, teman-teman nanti bikin fakturnya 01. Kemudian, soal nomor 5, diserahkan sejumlah permadani kepada Telkomsel. Harga jualnya 50 juta. Diterima angsuran pertama tanggal 20 Februari. Dan sisanya dilunasi setelah tanggal 12 Maret. Nah, ini kan penyerahannya tanggal 16 ya. Berarti faktur pajak kita buat tanggal 16. Kalau seandainya angsuran pertama dan berikutnya ini mendahului, maka kita pakai uang duluan. Oke, berarti kita pakai tanggal 16 ya. Kode fakturnya berapa? Di sini tidak disebutkan dia kawasan bebas, barangnya barang BKP, ya berarti kode fakturnya ya 01. Karena dia swasta seperti itu. Nilai transaksinya 50 juta. Berarti PPN-nya kita pungut. Karena kode fakturnya 01. Ya dipungut itu kode berapa saja, Pak? Ada 01, 04, 05, kemudian 09. Itu yang dipungut. Yang masuk di sini. Maaf. Kok ini 50 juta toh? Di sini maksud saya.
kita pungut oleh kita sendiri. Jadi yang dipungut kode berapa? Ini 01, 04, 05, 01, 04, 05, kemudian 06, kemudian 09. Ini yang dipungut. Yang maksudnya kita ambil PPN-nya gitu loh. Kalau yang ini PPN-nya ada tetapi kita nggak bisa ngambil. Yang bisa kita ambil hanya yang kode depannya ini. Kode faktur depannya ini. Lanjut. Soal nomor 6. Diterima pembayaran 90 juta dari Superstore Martabat. Realisasi pembayaran beras. Ingat, beras masuk dalam kategori dibebaskan, yaitu barang yang apa namanya, yang bahan kebutuhan pokok itu masuk dibebaskan. Kode fakturnya berapa untuk dibebaskan? Nih. Kode 08. 08. DPP-nya berapa? 90 juta. Dibebaskan. Kita tinggal pilih dibebaskan. Bukan objek, enggak. Nah, ini bebas. Termasuk kemarin kan saya nggak tahu simpang siur lagi nih. Saya lihat kemarin ada statementnya Pak Presiden. Dia bilang begini, PPN kayaknya akan tetap jalan 12%, kecuali untuk barang-barang khusus yang dibutuhkan oleh masyarakat, nanti akan dibebaskan PPN-nya. Ada yang pernah baca itu? Saya baru baca kemarin. Di hati saya, loh bukannya dari kemarin-kemarin memang barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bukannya memang dibebaskan ya Pak? Di hati saya ya. Memang apa saja Pak PPN yang dibebaskan itu? Yang berwujudnya barang ya. Kemarin sudah saya share ya ke teman-teman ketika kita bicara fasilitas PPN. Kita ulang lagi. Barangnya apa saja? Ini ada vaksin polio, kitab suci, mesin dari peralatan pabrik, tapi ini harus dengan SKP ya. Ini barang hasil kelautan perikanan, listrik, air bersih. Listrik ini untuk yang di bawah 6.600 ya. Kemudian kendaraan khusus bagi TNI Polri dan rumah tetap. Dan ini ada yang kelewatan nih, barang kebutuhan pokok. Ini adalah undang-undang turunannya dari apa namanya, HPP, undang-undang HPP. Ini lebih jelas nih. Ada jasa kesehatan, kemudian pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan. Ini awalnya itu bukan objek, tetapi dengan undang-undang HPP berubah menjadi objek, tetapi objek yang dibebaskan. Nanti saya ini nggak kebuka-buka ya. Nah, nanti di dalam sini termasuk di dalamnya adalah bahan
kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, salah satunya tadi beras. Mana ya? Nih, bahan kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, asuransi, jasa tenaga kerja, vaksin, buku pelajaran, kitab suci, jasa konstruksi untuk rumah ibadah, dan seterusnya. Ini yang dibebaskan dari apa namanya pengenaan PPN. Artinya bebas itu bukan berarti tidak kena PPN ya. PPN-nya ada, tetapi nggak usah dibayarkan. Ini saya taruh di apa namanya di chat ya. Artinya ini PPN-nya ada, tetapi kita nggak usah ambil. Ada ya PPN-nya. Ketika kita bikin faktur, nanti juga dia akan nyebut PPN-nya itu 9.900.000, tetapi kita nggak usah ambil. Yang kita ambil hanya yang di sini saja. Selanjutnya, soal nomor 7. Dijual sebuah permadani ke kawasan berikat. Ke kawasan berikat ya. Nilainya 800 juta. Termasuk laba 20%. Kita bikin fakturnya dari mana? Dari 80 juta atau 80 juta kurangi 20%? Sekali lagi ini soal jebakan ya. Namanya jualan itu kita pasti ada untungnya. Ya kita jual dari ditambah untung gitu loh. Ya faktur pajaknya ya ditambah keuntungan. Bukan malah kita kurangi 20% nanti salah. Jadi kita ngitungnya tetap dari 80 juta. Kecuali ini kata-katanya adalah pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri. Nah itu labanya kita buang dulu. Nanti kita pakai faktur 04. Kan kalau kita pikirkan kan yang di bagian atas ini kan juga ada untungnya. Cuman kebetulan di soal nggak tak sebutin. Kenapa Bapak sebutin ya? Kan ini jebakan Batman. Jadi tetap dari 800 juta. Transaksinya tanggal 27. Penyerahan ke kawasan berikat atau kawasan bebas atau KEK atau KEK atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan bebas, apalagi ya kelewatan. Atau mungkin barangnya yang tidak dipungut kayak apa kemarin ya, hibah dan lain sebagainya itu yang tidak perlu dipungut. Nah, maka kita menggunakan faktur, termasuk juga kalau ada bantuan atau PPN ditanggung pemerintah. Tahun 2022, tahun 2020 atau 2021 itu pernah PPN itu ditanggung pemerintah untuk penjualan rumah. Jadi kalau kalian beli rumah di tahun 2020 atau 2021, itu PPN-nya ditanggung pemerintah. PPN-nya ada, tetapi yang bayarin pemerintah. Kita gunakan faktur 07, termasuk saya. Waktu itu saya manfaatin untuk pembelian mobil. Waktu itu harga mobil saya waktu itu beli Expander, harganya itu normalnya itu 280 juta. 280 sekian. Nah, karena ada fasilitas PPN PPN dan PPNBM-nya. PPNBM-nya aja waktu itu untuk kendaraan. PPNBM-nya itu ditanggung pemerintah. Nah, kebetulan waktu itu Expander kan masuk kelompok berapa kemarin ketika kita belajar PPNBM, masuk yang 10%. Jadi saya PPNBM-nya ditanggung pemerintah. Berarti saya dapat diskon
waktu itu dapat di 250 yang seharusnya 280 sekian. Faktor pajaknya berapa ini pertanyaan? Faktor pajaknya adalah kosong berapa? Yang tidak dipungut 08, Pak. 08 kurang tepat, Mas. 08 itu untuk sebelumnya yang dibebaskan. Yang benar ini 07. Penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Jadi kode fakturnya adalah 07, Mas Andreas. DPP-nya berapa? 800 juta. Pak, itu 20% buat apa? Buat jebakan Batman. Jadi tidak dipungut ya. Tidak sama nih Pak, tidak dipungut tapi PPN-nya ada. Ya memang ada. Tapi nggak usah diambil. .08 soal nomor 8. Ini kasusnya adalah retur. Di dunia bisnis seringkali barang yang sudah dijual itu dikembalikan dengan alasan macam-macam. Ada yang tidak terjual, ada yang digigit tikus, ada yang rusak di perjalanan, ada yang apa namanya? Misalnya kalau beli elektronik itu ternyata rusak, tidak bisa dipakai, yang bukan karena kesalahan dari user, seringkali bisa dikembalikan. Nah, namanya dikembalikan kan berarti uangnya juga dibalikin. Misalnya kita beli 10, harganya 10 juta, terus satu kita balikin. Berarti satu sebijinya kan sejuta. Barangnya kita balikin, kira-kira uangnya dibalikin enggak? Dibalikin juga kan? Sejutanya dibalikin. Nah, berarti kan transaksinya gagal nih, satu sebiji transaksinya gagal. Otomatis PPN-nya juga seharusnya dikurangi. Yang awalnya DPP-nya dari 10 juta, sekarang DPP-nya cuma dari 9. Apakah harus kita ubah tuh apa namanya? Faktur yang dulu? Tidak, kita tidak perlu rubah, kita cukup rekam returnya aja. Ini buat faktur ya. Kalau yang ini namanya buat retur. Kodenya nggak ada ya. Tapi nilainya akan menjadi minus. Ya dibalikin berapa tadi? 5 juta. Ini minus ya. Kita tulis dengan angka minus. Kenapa kok minus? Karena seharusnya dalam kurung ya. Ya jadi kurung itu di mana ya? Nah, itu aja deh yang pokoknya minus ya. Ini ada angka minusnya di depan ya. Kemudian begitu juga untuk PPN-nya. Ini kan penjualannya di sini ya, di 20 juta ini ya. Nanti akan mengurangi yang awalnya transaksinya 20 juta, nanti cuma jadi 15. Berarti yang awalnya 22 juta, kita akan kurangi 5 juta kali 5 juta kali 11%.
Gini, kurangi 550-nya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau bingung kenapa kok gitu? Kok gitu sih gitu? Tidak Masih ada? jelas sejauh ini. Oke, terima kasih Mas Andreas. Terakhir, eh, tidak semua faktur pajak kan dibuat. Ada kalanya yang digunggung. Kayak tadi saya contohkan Indomaret. Kita jualan ke Indomaret jualan barang atau kita beli dari Burma. Yang intinya pembelinya itu banyak. Nggak mungkin kita bikin faktur pajaknya satu-satu gitu. Nah, kalau yang seperti itu berarti tidak perlu dibuat faktur pajaknya. Tapi syaratnya adalah pembelinya itu konsumen akhir. Jadi untuk yang terakhir jumlah total penyerahannya digunggung. Kita sebut ini digunggung. Nilainya berapa? 300 juta. PPN-nya ini dipungut nggak? Ya, pasti. Kan dia bukan pemungut, bukan barangnya dibebaskan, maka kita akan pungut PPN-nya. Gini, mengenai pembuatan atau lebih tepatnya dasar-dasar pembuatan faktur pajak untuk nanti diinput di aplikasi. Yang penting teman-teman tujuan saya biar teman-teman paham membedakan kode ini, pembuatan faktur pajak ini. Ini kalau dibuat faktur pajaknya pakai kode 01 ya. Ayo, ada yang mau bertanya? Sekali lagi besok jawabnya seperti ini ya. Jangan di checklist, jangan di di sini ditulis. Ada juga kemarin yang nulis di sini ditulis di WP-nya. Enggak, yang ditulis WPN-nya. Ini bukan objek Untuk itu. file ini nanti akan di-share nggak ya, Pak? Iya dong, pasti. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Mas, kemarin tak share aja, itu masih nggak dibaca loh, Mas. Apalagi nggak saya share, Mas. Jadi ini pasti tak share. Baik, terima kasih, Pak. Siap, sama-sama, Mas. Ini, Pak, kok yang bukan objek apa saja, Pak? Yang bukan objek kalau barang itu, kalau kita punya restoran, saya mau bikin soal di sini restoran gitu kok agak susah. Sekarang itu cuma restoran sama hotel aja yang bukan objek. Saya mau masukin ke sini kok lebih nggak nyambung lagi ya. Ekspor sebenarnya bisa nih. Saya masukin ekspor, itu PPN-nya 0% kalau ekspor. Nanti kalau seandainya ada ekspor, nanti tak tulis ekspor gitu ya. Berarti teman-teman nanti masukinnya di kolom sini. Nah, ini dari yang saya blok warna apa ya? Warna biru ini, PPN-nya ada. Kalau di sini nanti PPN-nya juga ada. Tapi 0 rupiah. Tetapi kita nggak berhak minta. Kalau transaksinya contohnya ini 800 juta, ya sudah kita ngambilnya 800. Nggak boleh kita ngambil 888 juta. Berbeda kalau faktur pajaknya itu 01. Di sini 20 juta, kita dapat uang 22 juta 200. 20 juta kita tambahkan dengan PPN-nya. Kenapa? Karena kode fakturnya 01. Kenapa 01? Ya karena ini transaksi bukan dengan pemungut, bukan yang tidak dipungut, bukan yang dibebaskan, bukan ekspor juga. Maka kita menggunakan kode 01. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini kode 01 itu paling belakang.
kita identifikasinya dari atas dulu. Apakah dia dibebaskan atau tidak? Tidak. Apakah dia dipungut? Apakah dia tidak dipungut? 07? Tidak. Berarti kita identifikasi dengan 02 atau 03. 02, 03 itu, 02 itu transaksi dengan bendahara pemerintah. Enggak, ini bukan transaksi dengan bendahara pemerintah. Transaksi dengan BUMN 03? Enggak. Ini transaksi pada pembeli biasa. Oke. Berarti masuk 06. Pembelinya tulis enggak? Enggak. Berarti kita masuk ke 04 atau 05. 04 itu DPP nilai lain, 05 tarif tertentu. Enggak juga. Berarti baru kita pakai yang 01. Tetapi sekali lagi yang 01 itu adalah transaksi pada umumnya. Mungkin kalau saya bilang boleh 99 transaksi yang dilakukan oleh PKP itu pakai kode 01. 99%. Baru yang 1%-nya itu pakai kode yang lainnya. Kok bisa begitu, Pak? Bisa gede banget. Contohnya aja sederhana. Itu misalnya Ricis Factory itu, kok Ricis Factory? Ricis keju yang pabriknya ya, itu sehari itu bikin faktur bisa 10.000 satu hari. Berarti sebulan berapa? Bisa 300.000. Sedangkan yang transaksi dengan pemerintah misalnya, itu PKP itu bisa jadi sebulan cuman satu transaksi aja. Dan lain sebagainya. Jadi tadi saya bilang transaksi pada umumnya itu kebanyakan 01. Hanya khusus saja, case khusus saja yang menggunakan selain 01. Maka kita bisa jumlahkan di kolom yang paling kiri ini, atau yang kita pungut PPN-nya, atau yang dengan kata lain pembeli itu lebihin uangnya. Kalau misalnya tadi transaksinya cuma 50 juta, dia ngasihin ke kita jadi 55 juta. Kita jumlahkan, berarti kan uangnya sudah kita terima ya. Kalau ini kan kalau di akuntansi kita catat sebagai cash, kemudian cash, kemudian lawan transaksinya adalah utang pajak yang sebelah kanan ini. Nah, berapakah yang akan disetorkan ke kas negara? Kita kan dapat uang dari konsumen 40 juta nih. Apakah 40 juta ini akan kita setorkan semua? Ternyata tidak. Tetapi kita akan kurangi dengan pajak masukan yang bisa dikreditkan. Transaksi pertama, pembeliannya ya. Impor permadani. Impor berarti kena PPN ya. Mau PKP enggak PKP akan kena PPN. Yang mungut adalah bea cukai. Tanggal 8 Januari. DPP-nya berapa? DPP-nya 100 juta. Oh, ini salah nih. 110 ya.